Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Muzadi, program studi informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, NIM 161080200329. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Sistem Informasi e-Ilang berbasis website, studi kasus di PT PJB Service. Berkembangnya teknologi saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia teknologi informasi. Banyaknya beragam aplikasi memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang bersifat desktop based atau web based. Pemilihan web based untuk salah satu pengembangan aplikasi karena tidak perlu menginstal aplikasi. Yang diperlukan adalah mengakses aplikasi tersebut menggunakan aplikasi web browser yang ada pada komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi website yang begitu pesat, saat ini aplikasi web based bisa diakses tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi juga bisa diakses menggunakan device tablet dan smartphone. Saat ini ada teknologi di mana komunikasi tanpa menggunakan kabel, seperti yang menggunakan media WiFi. Sebagai teknologi yang cukup lama, teknologi ini masih digunakan dalam jaringan perusahaan. WiFi dapat memberikan solusi dan layanan yang bisa diimplementasikan dalam pertukaran data. WiFi merupakan teknologi yang berkembang pesat sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar perlengkapan elektronik agar dapat saling mempertukarkan data. Penggunaan WiFi pada perkantoran akan memudahkan manajemen dan administrasi karena website memerlukan akses internet yang untuk mengoperasikan sistem informasi. Dengan adanya website tersebut, pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan dengan berbasis website yang bisa diakses dengan menggunakan komputer atau laptop. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan yang pertama, bagaimana website e-Ilang mengurangi waktu proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana proses website e-Ilang mengurangi layanan informasi ketersediaan peralatan. Yang ketiga, bagaimana cara website e-Ilang meminimalisir kesalahan yang biasa terjadi pada saat transaksi peralatan. Yang keempat, membantu pegawai manajemen administrasi untuk menentukan peralatan sedang tersedia atau tidak. Yang kelima, membantu pegawai administrasi dan user peralatan untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat. Yang keenam, bagaimana cara website e-Ilang meminimalisir kehilangan atau loss tracking barang inventaris milik suatu perusahaan. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, website ini terdapat dua role, yakni admin dan review atau tamu. Review atau tamu tidak dapat melakukan create, edit, dan delete data, hanya melihat atau review, sedangkan admin dapat mengakses semuanya. Yang kedua, transaksi tools dapat dicetak dengan mengisi form cetak yang telah disediakan sesuai dengan nama yang akan bertanda tangan. Yang ketiga, pengingat jadwal pemeliharaan peralatan atau tools dapat diinputkan, diedit, dan di-delete di form tools dengan menggunakan akses administrator. Metode yang digunakan adalah Rapid Application Development. Apa itu Rapid Application Development? Rapid Application Development atau RAD adalah metode pengembangan software yang dikatakan sangat menghemat waktu. Meskipun menghemat waktu, metode ini memungkinkan tim developer untuk tetap mempertahankan kualitas yang diminta oleh klien. Rapid Development berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Rapid Application Development diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat dengan banyaknya demand, orang-orang di dunia IT harus mencari solusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Metode ini merupakan semacam cikal bakal Agile Project Management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Jadi dari requirement planning atau perencanaan yang diminta, RAD mengimplementasikan dan mendesain suatu desain.
Jadi dari permintaan, setelah itu diimplementasikan oleh LRAD dan akan disesuaikan kembali apakah sudah sesuai dengan permintaan. Apabila sudah sesuai, maka proses akan berhenti di situ. Sedangkan apabila masih terdapat permintaan yang lain, maka akan requirement planning lagi, setelah itu implementation lagi, dan desain lagi. Teknik pengambilan data yang kami gunakan, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Pengumpulan data observasi yaitu pengumpulan data dengan ikut andil dalam proses terkecil hingga proses akhir yang telah saya lalui, karena saya sendiri adalah pelaku utama dari bidang ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dokumentasi. Melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dari penelitian terdahulu, literasi buku, dan mencari referensi di website. Ini ada tampilan hasil. Yang pertama ini ada tampilan hasil halaman login dari website e-ilang dengan cara memasukkan username dan password. Apabila admin, maka menggunakan username admin yang telah didaftarkan secara default. Apabila review, maka menggunakan user review yang telah didaftarkan juga secara default. Yang kedua adalah ini adalah tampilan dashboard dari website e-ilang ini, yang dimana sudah disuguhkan dengan data pengingat kalibrasi atau reminder kalibrasi. Jadi apabila kalibrasi yang ada yang telah lewat atau akan mendekati waktunya, itu akan diingatkan di tampilan dashboard, sehingga mudah untuk dibaca dan mudah terlihat. Yang selanjutnya adalah tampilan dari list tool listrik, bidang listrik. Di sini mengkategorikan hanya menampilkan list tool di bidang listrik. Selanjutnya adalah list tool di bidang mekanik juga, beserta form inputnya, bidang instrumen atau kontrol, bidang prediktif. Apabila ingin menambahkan tool sesuai dengan bidang masing-masing, maka tinggal klik menu yang ada pada website e-ilang sesuai dengan bidangnya. Menu tools, listrik, untuk menambahkan listrik ada formnya sendiri, mekanik juga ada formnya sendiri, instrumen atau kontrol juga ada formnya sendiri, sedangkan prediktif juga ada formnya sendiri. Apabila ingin melihat data semua tool, di situ ada menu tools all tool. Nah, di situ akan tampil semua tool yang ada dalam database website e-ilang ini. Soalnya ada tampilan form menu pinjam. Di situ kita tinggal menginputkan data, nomor, sedangkan itu bisa diisi dengan nomor atau tanggal waktu peminjaman saat itu. Untuk selanjutnya adalah tanggal, bisa disesuaikan dengan tanggalnya, ya kira-kira tanggal berapa. Dan selanjutnya yang di bawahnya proyek atau nama pekerjaan, bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Misal overhaul project PLTUA, overhaul project PLTUB, seperti itu. Apabila ingin menambahkan item, tinggal klik tombol add yang ada di bagian kiri atas, lalu mengetikkan nama tools, sehingga form autocomplete dari website e-ilang ini akan jalan. Lalu tinggal pilih manakah yang tool yang dimaksud dengan cara mengklik. Setelah itu otomatis form akan terisi. Selanjutnya adalah menu pengembalian tools. Sama seperti proses dari menu peminjaman tools, mengisi form dari nomor peminjaman, tanggal peminjaman, dan nama pekerjaan. Setelah itu ditambahkan item satu persatu dengan mengklik tombol add yang ada pada bagian kiri atas. Setelah itu disimpan. Untuk menambahkan menu kalibrasi bisa dilakukan di menu kalibrasi tools, disesuaikan dengan kategori toolsnya apa. Setelah itu diinputkan
nama dari kalibrasi tersebut, misal kalibrasi tool multimeter. Setelah itu yang di bawahnya diisikan tanggal dari tools tersebut, tanggal awal sampai dengan kolom selanjutnya itu diisi tanggal akhir. Setelah itu klik execute dan maka otomatis akan muncul form di bawahnya. Setelah itu ketikkan data tools yang hendak diinputkan data kalibrasinya dengan cara mengetik nama toolsnya apa yang diketik pertama kali, nama kalibrasinya, misal tadi multimeter, silakan diketik multimeter. Setelah itu dipilih dengan cara klik kiri dan form otomatis akan terisi. Setelah itu simpan. Apabila ingin memprint berita acara dari peminjaman atau kalibrasi tool, di situ ada menu peminjaman, pengembalian, dan kalibrasi. Di situ ada menu print, itu dapat ditekan tombol print dan dimasukkan detailnya, mulai dari nama peminjam, nama yang menyerahkan, dan nama yang akan bertanda tangan. Setelah itu klik print, maka hasilnya akan keluar dan tinggal di print saja ke printer yang sudah terkoneksi dengan laptop atau komputer yang disediakan atau yang digunakan. Setelah itu di sini ada menu user management. Di sini bisa ditambahkan apabila menambahkan user baru selain user administrator, dan role-nya bisa dipilih. Di situ ada levelnya, itu level admin atau level tamu. Bisa disesuaikan sendiri. Setelah itu disimpan. Dan juga di sini ada menu export ke Excel. Bisa dicoba ekspor di tampilan menu tools all tool. Di situ di sebelah kiri pojok atas ada export to Excel, itu diklik otomatis akan mendownload semua database tool saja yang sudah diinputkan ke website e-ilang. Selanjutnya untuk pembahasan di kelas uji ini sudah saya coba semua, dari menu login, user password, itu hasilnya juga sudah bagus. Data tool, input data tool, edit data tools, pindah kategori tools juga sudah bagus. Cari data tools sudah bagus. Transaksi tools meliputi transaksi peminjaman, pengembalian, cari transaksi peminjaman atau pengembalian, edit transaksi, print transaksi, hapus transaksi, lihat detail transaksi, itu sudah bagus semua. Setelah itu kalibrasi tools, input kalibrasi tools, edit data kalibrasi, hapus data kalibrasi, lihat detail kalibrasi, dan print data kalibrasi sudah bagus semua. Setelah itu cari data tools, itu juga sudah bagus semua. Setelah itu ada user manage, itu juga sudah bagus. Setelah itu sudah selesai semua. Input user baru, edit user, hapus user, itu juga sudah bagus. Dan kesimpulannya adalah sistem informasi e-ilang sangatlah dibutuhkan untuk bidang ini. Yang kedua, sistem informasi e-ilang dapat memudahkan proses pekerjaan di bidang ini sehari-hari. Yang ketiga, memudahkan memonitoring aset tools perusahaan. Yang keempat, memudahkan proses transaksi tools setiap harinya. Yang